Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita yang luar biasa. Amin. Seberapapun kita yang ada saat ini, saya percaya itu semua karena kerinduan kita untuk datang menghampiri kata Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat malam hari ini. Saya akan sama-sama berbangkit berdiri. Ucapkanlah semua syukurmu untuk kebaikan Tuhan saat ini. Jikalau kita masih ada, masih bisa menikmati hari yang Tuhan berikan, melewati suka dan duka dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, itu semua karena berkat kasih pertolongan Tuhan. Haleluya Tuhan.
Kami bersyukur buat kasih Yesus. Terima kasih. Inilah ibadah kami Bapa, kami serahkan di dalam tangan Bapa, biarlah firman-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami, dan urapi kami semua ya Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan setiap kehendak dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, juga kami berdoa Tuhan kebenaran firman Bapa yang kami nyampaikan Engkau kasih Tuhan, sehingga Tuhan firman yang dikabulkan oleh Yesus kami pribadi Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berikan salam satu yang lain. Kita selanjutkan pujian kita tiada berkesudahan. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Coba lihat sampai kiri kanannya. Berikan senyum yang kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lebih semangat lagi. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi saya dan saudara. Amin. Kita sedang memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita ini seperti rusa yang haus akan setiap daripada kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa
yang mendatangkan akan penghargaan. Kita buka di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-13. Matius 24 ayatnya yang ke-13. Kita bisa baca sama-sama. Sudah dapat semua? Ya. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Saya menitik beratkan di sini untuk kita bilang dalam firman Tuhan ada mengatakan kita bertahan. Artinya kita bisa bertahan itu adalah implikasinya kepada kesetiaan. Ya, tadi saya ambil temanya itu adalah kesetiaan yang mendatangkan penghargaan. Kita sambung lagi di dalam apakah benar kalau kita setia itu kita boleh mendapatkan penghargaan daripada Tuhan? Kita baca di dalam Amsal 3. Kita sambung ke Amsal 3. Ayat 3 sampai 4. Di sini saya bukan lebih pintar dari Bapak Ibu dan Saudara ya, tapi kita mau sama-sama aja belajar gitu. Pada permulaan saya ditugaskan sempat kaget gitu ya, karena ini kan ibadah umum gitu, tapi kita mau sama-sama aja belajar. Bagaimana kita mau memberi diri kita untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Kita baca lagi sama-sama. Saya baca yang ayat ketiga, nanti saudara semua baca ayat keempat. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, puji Tuhan. Inilah janji Tuhan. Jika kita bertahan, kita setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan penghargaan. Bukan saja penghargaan dari Tuhan, juga penghargaan dari manusia. Bagaimana kita bisa, apa sih itu kesetiaan? Di mana orang bisa bertahan itu artinya dia setia. Definisi daripada kesetiaan adalah tidak akan goyah. Ada pengorbanan di situ, ada kepatuhan di situ, ada ketaatan. Tidak mungkin seseorang itu dapat bertahan, dapat menjadi seorang yang setia kalau dia tidak mengorbankan apa yang ada pada diri. Tapi memang kita percaya kesetiaan itu adalah anugerah daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Seseorang bisa bertahan karena dia hidup. Ya, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan di dalam hidup kita yang masih hidup ini, manusia hidup itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana kita mengimplikasikan kesetiaan itu dalam hidup kita? Bukti kita setia kepada Tuhan. Tubuh kita, hati kita, itu semua karena pimpinan Roh Kudus. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat kita hidup. Manusia dibilang hidup kalau dia mempunyai tubuh, jiwa, roh. Ya, kalau hewan itu hanya punya tubuh dan jiwa, tidak mempunyai roh. Tapi kita adalah ciptaan yang terlalu berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia itu diberi roh, tubuh, jiwa. Yang membuat seseorang itu bisa setia itu dari hikmat Tuhan. Roh yang Tuhan berikan. Ya. Tuhan itu adalah roh yang memberikan roh kepada kita. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penolong. Bagaimana seseorang dibilang setia? Kalau secara fisik, oh iya saya setia,
Saya tahu saya setia dalam hati saya setia. Jiwa kita setia kepada Tuhan, tapi nggak pernah ke gereja. Apakah itu bisa dibilang satu bukti kalau dia itu setia kepada Tuhan? Yang penting Tuhan tahu saya setia kok kepada Tuhan. Nah itulah satu paket tubuh, jiwa, roh kita itu tidak bisa dipisahkan. Roh yang memimpin jiwa kita untuk kita selalu mempunyai ketaatan kepada Tuhan, kepatuhan. Ya, yang tadi saya bilang ada perjuangan, pengorbanan. Ikut Tuhan itu penuh pengorbanan untuk kita boleh menjadi setia. Ya, mungkin anak-anak muda banyak pergaulan. Ya, ayo diajak untuk sesuatu kegiatan yang tidak mendatangkan suatu kebaikan. Tapi mau menyalihkan diri, saya mau memberi hati saya kepada Tuhan, jiwa saya kepada Tuhan, saya tolak. Nah itu suatu bukti, ya, satu bukti kita ini mau setia kepada Tuhan, bukti kita setia kepada Tuhan. Banyak contoh di Alkitab tentang kesetiaan, ya. Kalau hari Minggu kemarin saya bawakan firman Tuhan itu, cerita firman Tuhan itu pada sekolah minggu itu adalah sama tentang kesetiaan. Kenapa? Kita harus tetap dari masih kecil kita mesti tahu bagaimana kita harus setia kepada Tuhan. Salah satu contohnya, ya, adalah kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, di mana mereka mempunyai keteguhan hati. Ya, kesetiaan itu perlu keteguhan. Di mana Raja Nebukadnezar itu membuat satu patung emas dan semua rakyatnya harus menyembah. Tapi ada 3 pemuda yang tidak mau menyembah, mengikuti. Padahal itu Nebukadnezar adalah raja. Ya, namanya raja, titahnya itu tidak boleh dibantah. Tapi dengan keteguhan hati, dengan kesetiaan kepada Tuhan, dengan iman yang tidak tergoyahkan, mereka tidak mau menyembah. Akhirnya mereka diikat, dimasukkan ke dalam perapian. Dan penghargaan yang Tuhan berikan kepada umat yang setia, kepada Sadrak, Mesak dan Abednego ini, yang meskipun mereka diikat di dalam perapian yang menyala-nyala, yang di Alkitab diceritakan itu sangat panas sekali, tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Mereka tidak sedikit pun mengalami luka, tidak sedikit pun rambut mereka itu terbakar. Itu ada penghargaan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Apakah Tuhan membiarkan jika kita tetap teguh beriman kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, Dia meninggalkan kita? Sama sekali tidak. Karena kita adalah Allah yang luar biasa. Dikala Sadrak, Mesak dan Abednego masukkan kepada perapian, Raja Nebukadnezar diberi laporan kalau ternyata di perapian itu bukan cuma 3, tapi ada 4 orang. Sungguh takjub dan luar biasa. Itu adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya Raja Nebukadnezar dengan rasa terkagum-kagum akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kalau bisa kita baca di dalam Daniel, gak apa-apa ya, kita banyak membaca firman Tuhan. Di dalam Daniel 3 pasalnya yang menunjukkan kalau Tuhan kita, Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Itu dipermuliakan. Itu karena kesetiaan kita. Boleh dibacakan di dalam Daniel 3 ayat 26. Boleh bantu saya untuk membacakan?
Yang sudah dapat? Lalu Nebukadnezar mencerita itu seorang pria yang mengalahkan itu. Katalah dia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Puji Tuhan. Yang ke-28. Ini saya berlanjut 28, 29, 30 karena memang berhubungan ya. Yang 28 Bu. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak Amin. dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar kitab raja yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ya, puji Tuhan di sini Bu. Yang ke-28. Terpujilah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu adalah satu penghargaan untuk Tuhan, kita mempermuliakan akan nama Tuhan. Jika kita setia, akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Jika kita bertahan, ya, banyak yang kita harus pertahankan dalam hidup ini supaya kita tetap fight, kita berjuang. Terlebih lagi di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kita tidak boleh main-main. Karena Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Ya, kalau kita boleh lihat Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dia setia sampai mati. Kalau dia tidak setia, kita tidak akan menerima keselamatan. Pada saat Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, dikala Yesus tidak bertahan, dikala Yesus tidak setia dengan visi yang sudah ditugaskan oleh Allah Bapa di surga, apakah mungkin kita mengalami penebusan? Kita mengalami pembenaran di dalam Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus di dalam hidup kita. Ini sungguh luar biasa. Kita adalah manusia yang berdosa. Karena Yesus bertahan, karena Yesus setia, kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari dosa. Sudah ditebus. Ya, yang ke-29, Ibu. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bangsa manapun, dia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dari rumahnya dan akan dirobohkan menjadi timbunan puing-puing. Ya. Puing karena tidak ada Allah lain yang dapat berkuasa secara demikian. Secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Ya, puji Tuhan. Nebukadnezar, seorang raja, titahnya tadinya menyuruh untuk menyembah patung yang luar biasa dan terbuat dari emas yang sangat tinggi sekali ya. Kalau dibilang di Alkitab itu kalau masalah 60 hasta atau gimana itu ya, sesuatu yang berharga menurut pandangan Raja Nebukadnezar. Mengeluarkan satu perintah, kalau tidak ada yang mau menyembah akan dipenggal, akan dimasukkan ke api. Tapi dengan keteguhan Sadrak, Mesak dan Abednego bertahan dalam iman, keteguhan iman dia, keteguhan iman mereka bertiga dengan kesetiaan kepada Tuhan, ya, mendatangkan suatu pengakuan. Seorang raja mengaku kalau Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego itu adalah Allah yang luar biasa, sehingga berbalik. Itulah kalau kita menjadi setia dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan bisa membalikkan keadaan 180 derajat, bukan 360 ya. Kalau 360 balik lagi, jadi 180 derajat. Sesuatu keadaan yang tidak baik menjadi suatu keadaan yang sangat baik, yang sangat-sangat baik karena mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga di ayat yang ketiga mendapatkan suatu penghargaan, diberikan jabatan yang tinggi dari seorang hukuman yang dimasukkan ke perapian, yang diikat dan tidak bisa berdaya apapun, akhirnya mendapatkan jabatan yang tinggi. Itulah upah daripada kesetiaan Sadrak, Mesak
dan Abednego. Pada saat mereka dimasukkan ke perapian, nah tadi dibilang di firman Tuhan, bukan yang 3, tapi 4. Disitulah penyertaan Tuhan. Siapa yang orang yang keempat? Sudah pasti adalah Tuhan yang melindungi mereka, yang sedikit pun tidak membuat mereka terbakar, tidak membuat mereka terluka sedikit pun. Itulah apa kata Tuhan di dalam iman kita kepada Tuhan. Itu secara kerohanian. Bagaimana kalau secara dunia? Kan tadi dibilang juga mendapat penghargaan dari manusia. Ya, contohnya, kalau saya boleh bersaksi sedikit, saya bekerja itu sudah seumurnya anak saya yang besar. Begitu saya masuk ke perusahaan yang masih sekarang saya kerja itu, anak saya itu umur 1,5 tahun. Nah sekarang berarti dia umur 30, artinya saya udah 28,5 tahun. Kemurahan Tuhan, bukan karena gagah saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena oh ini loh saya, itu bukan. Tapi karena anugerah Tuhan, ya perusahaannya masih bisa berdiri, sehingga saya masih bisa bertahan di situ. Mengalami pasang surut, ya, tapi Tuhan tetap menolong, sehingga saya bisa sampai pada saat hari ini pun saya masih bekerja di situ. Itu satu kemurahan Tuhan. Dan apa yang saya bisa dapatkan di sana? Penghargaan. Dimana jika kita setia, kita bertahan, sudah pasti kita mendapatkan penghargaan. Ya, kalau saya boleh bersaksi, saya bersyukur sama Tuhan. Sekarang itu suara saya diminta keputusan untuk mengambil sesuatu keputusan, saya selalu diminta. Itu proses. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba mungkin saya karyawan baru beberapa tahun mungkin, terus tiba-tiba diminta keputusannya, tidak ya. Nah itulah upahnya, ada penghargaan, ada kewenangan, saya dikasih kewenangan, kekuasaan untuk mengatur, untuk memutuskan segala sesuatu, ya. Yang kita takutkan kan kalau orang pun datang ya, BPOM, dan itu saya selalu harus mengatur. Bagaimana seorang karyawan yang masih baru mungkin bisa menghadapi suatu lembaga yang memang memutuskan menjadi keputusan itu ada di tangannya gitu. Ini masih boleh produksi atau enggak? Banyak kesalahannya, enggak boleh produksi. Ya. Kalau memang sampai seperti itu, nggak mungkin kita bisa bertahan. Tapi puji Tuhan ya, dengan bertahannya, dengan kesetiaan saya bekerja, ya, saya dapat menjawab semua yang ditanyakan. Istilahnya dapat mempertahankan apa yang memang kita lakukan itu benar, menuruti aturan. Itu proses. Jadi kesetiaan itu tidak instan ya, ada proses. Di dalam firman Tuhan pun kita tetap setia, ada proses. Bagaimana kita bisa setia, kita bertahan di dalam Tuhan? Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Tidak boleh main-main. Kita memposisikan Tuhan itu di mana? Kita melihat permasalahan kita itu lebih tinggi daripada Tuhan atau tidak? Jika kita setia, tetap teguh di dalam Tuhan, kita percaya tidak ada satu masalah pun yang tidak akan terselesaikan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kita pegang terus janji-janji Tuhan. Untuk kita menopang iman kita untuk setia. Karena kesetiaan itu luar biasa, harus kita pertahankan. Bagaimana kita bisa setia kalau hubungan kita secara pribadi sama Tuhan itu tidak dekat? Bagaimana kita bisa dekat kepada Tuhan? Salah satunya ini, kita tidak pernah meninggalkan ibadah. Kita berdoa, kalau perlu kita berpuasa. Karena memang ini kita perlukan untuk kita menjadi seorang yang umat yang setia. Kita percaya di dalam kesetiaan kita ada
sesuatu yang senantiasa menyertai hidup kita. Kita tidak sendirian. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah memberikan hidup yang kekal. Tadi dibilang di sini bertahanlah, maka orang yang bertahan itu akan mendapatkan keselamatan. Bagaimana seorang yang tidak bertahan bisa tetap mendapatkan keselamatan? Kalau seorang yang buta, bagaimana bisa tetap bisa mendapatkan keselamatan? Yaitu hidup yang kekal. Kalau di dalam hidupnya saja dia sudah keluar, sudah meninggalkan, tidak bertahan, tidak berteguh iman di dalam Tuhan. Kita hanya mohon kepada Tuhan untuk Tuhan senantiasa memimpin hidup kita, melewati hidup kita dengan hikmat yang Tuhan kasih. Jangan pakai hikmat kita. Kalau pakai hikmat kita akan tersesat. Karena terkadang apa yang kita inginkan itu di luar daripada apa yang kita inginkan, itu di luar kejadiannya dari yang kita harapkan. Kalau sudah begitu, orang bisa diuji kesetiaannya dikala menghadapi suatu masalah. Kalau dia bertahan, bisa menghadapi suatu masalah dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dia akan menjadi umat yang setia. Kenapa kita mau setia kepada Tuhan? Karena memang sudah diperintahkan. Tuhan tuntut kesetiaan di dalam hidup kita. Karena itu yang akan membawa kita menuju keselamatan. Kita melakukan kebaikan, melakukan kesetiaan bukan karena kita mau upah, bukan. Kita akan mendapatkan upah. Bukan kita meminta, tapi kita akan diberi. Namun kita harus bayar harga. Kita harus tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya. Tadi itu contoh secara dunia. Sebuah perusahaan aja bisa memberikan penghargaan loh kepada karyawannya kan. Contohnya saya dikasih wewenang, dikasih kuasa, dikasih otomatis karena kerjanya udah lama kan. Dari tahun ke tahun kan gaji itu naik. Otomatis salary akan bertambah. Ya, secara sosial akan bertambah. Akan bisa menopang hidup gitu. Untuk itu kesetiaan kita kepada Tuhan, kita tidak boleh main-main. Ya, kita beribadah tetap stay, artinya setia itu stay, tetap ada di situ. Secara real ada. Satu utuh manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Contohnya lagi kalau kita beribadah sering pindah-pindah gereja, tidak setia dalam satu komunitas, tidak setia dalam satu organisasi gereja, akankah mendatangkan suatu penghargaan? Tidak. Tidak akan bisa bertumbuh. Karena ya firman Tuhan kadang-kadang kan seperti Ibu Gembala bilang itu, firman Tuhan itu nyambung. Kalau nggak setia beribadah, sebentar datang, sebentar enggak, malah sebentar pergi ke gereja sana kesini, mau cari apa sih? Tapi kita memang perlu dibimbing oleh gembala kita sebagai bapak dan rohani, bapak ibu rohani kita. Itu menandakan kita memang masih belum bisa sendiri, tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Oh, saya nggak usah ke gereja, saya tahu kok firman Tuhan, saya baca aja di rumah, saya lihat aja di YouTube. Itu namanya sombong. Bapak dan ibu rohani kita itu menjadi bapak dan ibu gembala itu dengan penuh perjuangan. Ya, kita sebagai jemaat itu masih selalu memerlukan bimbingan. Karena kita juga nggak tahu, masih banyak yang kita nggak tahu firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari, ya harus sempatkan diri. Pelayanan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya
siap kalau disuruh pelayanan pekerjaan Tuhan. Meskipun saya cuma bilang bukan bisa nggak bisa, mau nggak mau gitu. Tuhan nanti akan tolong kok. Karena bukan kalau kita melayani pelayanan pekerjaan Tuhan bukan perform yang kita berikan, tapi ini loh Tuhan hidup saya Tuhan pakai menurut kehendak Tuhan. Jadi apa yang disampaikan firman Tuhan memang benar-benar dari firman Tuhan. Kalau mulut kita dipakai, hikmat kita dipakai, itu dipakainya karena Tuhan yang tolong. Sekarang apa yang mau kita sampaikan udah dicatat ya. Saya titik koma saya catat. Begitu di depan enggak, kata Tuhan bukan itu. Dari segi lain Tuhan akan berbicara. Mulut ini hanya untuk dipakai untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan rohani jemaat di tempat ini. Kalau senantiasa beberapa minggu ini selalu mengenai kesetiaan, bertahan. Ya karena memang akhir-akhir ini ya kita harus bertahan. Kehidupan semakin susah. Kabar-kabar yang menakutkan, mau ada gempa lah, ya kan? Secara pemerintahan ada apa tuh? Saya politik kadang-kadang nggak terlalu ngikutin ya. Suami saya ya, besar sekali. Ada mau apa kekuasaan apa lah nggak ngerti. Kalau kita tidak teguh di dalam iman kita akan panik. Kita akan merasa ketakutan. Itu sesuatu yang belum terjadi. Seandainya terjadi pun kita percaya Tuhan menyertai kita kok. Seandainya Tuhan mau panggil kita, ya udah memang waktunya kita dipanggil. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kalau Tuhan mau panggil. Ya. Nah, sebagai kesimpulannya kita itu harus tetap bertahan. Karena di dalam Tuhan pertahanan kita itu iman kita yang teguh, tidak tergoyahkan adalah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Artinya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu sudah mengasihi kita dengan Dia mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya di kayu salib. Kalau Tuhan tidak setia, kita tidak akan mungkin mengalami suatu penebusan. Ya. Sebagai ayat yang terakhir kita buka di dalam Ibrani 13 ayat 8. Ini yang senantiasa terus membuat kita bisa setia di dalam Tuhan. Ya. Ibrani boleh dibacakan lagi Ibu daripada nunggu saya lama. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus berpasangan baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Artinya Yesus itu setia. Kita juga sampai kita nanti dipanggil Tuhan, kita sudah sepatutnya kita tetap setia. Untuk kita boleh bertahan dan kita boleh mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan. Itu harus kita respon dengan baik, bukan menjadi sesuatu yang kesia-siaan. Bagaimana itu menjadi sesuatu yang benar-benar pengharapan di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita percaya hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita akan kita terima. Jika kita tetap bertahan, kita tetap setia di dalam Tuhan, di dalam iman percaya kita yang tidak tergoyah. Semuanya itu dapat kita lakukan jika kita hidup patuh, taat, ya di dalam kasihnya Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak murtad, tapi malah membangun, ya hubungan dengan Tuhan. Semakin hari kita boleh mengenal Tuhan, semakin hari boleh kita semakin dekat, semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kadang-kadang itu membuat suatu kegoyahan ya, kelemahan.
kita ingat janji Tuhan. Dia selalu menyertai kita. Kesetiaan itu adalah tuntutan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu kita tetap bertahan, kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak tergoyahkan sama sekali. Ya, puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Tuhan yang sudah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia sudah begitu luar biasa di dalam penderitaan tubuhnya. Dia tetap setia sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Haleluya Yesus. Kesetiaan dalam hidup kami. Kami bersyukur sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak Tuhan yang silih berganti datang bergantian dalam hidup kami. Tapi kami terus melihat kesetiaan Tuhan yang baik atas hidup kami. Oleh sebab itu ajar kami pada saat malam hari ini untuk kami mulai kembali lebih setia kepada Tuhan. Kami boleh semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami boleh semakin beriman kepada Tuhan. Kami boleh semakin percaya bahwa Yesus Kristus yang kami sembah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya itu adalah Allah yang tetap sama, yang akan menolong dan memberkati kehidupan kami. Teguhkan kami dalam hidup kami. Biarlah kami boleh semakin setia kepada Tuhan.
Tuhan. Kami boleh semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Bahkan kami boleh semakin hari semakin beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar, kami yakin dan percaya. Ketika kami belajar untuk setia, maka kami percaya pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Memberkati kami yang semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Eli atas kebenaran firman-Nya. Saya yang bertugas memberikan persembahan. Tuhan Yesus jadi sumber berkat bagi kita semua. Mengingatkan sekali lagi, besok ada doa malam di tempat ini jam 7 malam. Mari saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk kembali bersama-sama kita berdoa, ya, bukan hanya untuk yang melayani, tapi saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk kita juga sama-sama bergumul di dalam doa-doa kita. Minggu ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, ya. Saya kira itu beberapa pengumuman. Bantu dalam doa kemarin Pak Yumai, Ibu Gembala, kemudian Ibu Novianto menjenguk Oma Tampinio. Saya dapat berita kondisinya ya sangat lemah. Doakan supaya yang terbaik saja yang dari Tuhan, ya. Kiranya Tuhan menolong semua keluarga. Saya kira demikian apa yang saya dapat sampaikan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah
baik melalui pujian, melalui pemberitaan firman Allah. Kami percaya setiap kami yang mendengar, menerima firman Allah, kami akan diteguhkan, kami akan dikuatkan untuk menjadi gereja, untuk menjadi umat yang setia. Dengan segala kondisi dan situasi yang kami alami, tapi biarlah Tuhan mendapati kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Karenanya biarlah kemurahan dan anugerah Tuhan saja yang menyertai. Berkati rumah tangga keluarga kami, usaha pekerjaan kami, memberkati apa yang Tuhan percayakan dari hari ke hari. Kami percaya kekuatan dan pertolongan dari Allah menjadi milik bahagian kami. Berkati keluarga kami, berkati apa yang kami rencanakan. Tangan Tuhan yang menopang dan melawat kami. Ketika kami datang dengan kesulitan, Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini membawa sukacita dan kemenangan. Ketika kami datang dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit, kami tahu ada tangan Tuhan yang menyembuhkan dan menolong kami. Hamba berdoa buat Ibu Maria yang bersama dengan kami. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidupnya. Berdoa bagi Bapak Rudi, Opung Bonar, Oma Evelyn, Oma Tampinio, Oma Unggang. Tuhan berkati mereka. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi berkati kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan Amin.